Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik. Saya sebagai pengamat Meyanti Saadiah dari SDN 1 Purwaharja, sedang dengan rekan saya Ibu Risma dari SMK Negeri 3 Banjar sebagai coach dan Pak Alvin Nurhadi dari SD 2 Banjar sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang? Baik Bu, bagaimana sendiri? Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, di sini Bapak kan akan melakukan coaching, ya? Iya betul, betul sekali. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak. Saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti di saat Bapak coaching itu sudah sesuai menggunakan alur tirta atau belum. Dan bagaimana sih nanti Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coaching. Dan bagaimana nih nanti coaching menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh Bapak. Dan jangan lupa ya Pak, saat proses pelaksanaan coaching nanti Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Kebetulan Bu, dalam kegiatan proses ini saya kembangkan yang pertama adalah dasar dan penenangan aktif, dan yang satu lagi melakukan pertanyaan-pertanyaan karena ini sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan mungkin dari coaching itu sendiri. Oke, dari 3 kompetensi tadi, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik gitu? Baik, secara pengembangan dari kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang saya sebut adalah yang dimana bagaimana ini bisa kita mendengarkan aktif karena dengan mendengarkan aktif saya menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh ataupun present dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Ya. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching, indikator ketercapaiannya Pak? Ya, berbicara indikator dan pencapaian, saya akan melihatnya itu pada coaching itu sendiri sudah bisa mencari solusi atau tidak atas permasalahan yang dia hadapinya. Kemudian juga coaching memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang akan harus dilakukan. Baik Pak, mungkin itu aja Pak pertanyaan dari saya untuk sebelum Bapak melakukan coaching. Semoga nanti saat Bapak melaksanakan coaching, Bapak selalu mengingat ya Pak ya dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Pak, semoga mendapat hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Risma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alvin. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar saya sih alhamdulillah ya Pak, secara raga sehat. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Risma. Tadi katanya mau ada yang dibicarakan ya? Iya. Apa Bu kira-kiranya Bu? Iya Pak, saya ini ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya alami di sekolah ya, berkaitan dengan rekan-rekan di sekolah. Setelah saya amati, ternyata sebagian besar guru-guru itu masih menggunakan metode dan model pembelajaran itu yang konvensional ya Pak ya, jadi kurang variatif sehingga menimbulkan anak itu cepat bosan. Sementara anak-anak kalau sekarang kodrat zamannya anak kan seiring jalan dengan berjalannya waktu lebih berminat ke gadget
ya Pak. Iya. Dan juga kalau di kelas juga kalau cuma hanya diam saja mendengarkan juga cepat ngantuk gitu. Ya, betul. Baik, Bu Risma, artinya Bu Risma ingin penyampaian materinya lebih bervariatif ya. Iya. Nah, dalam kesempatan percakapan ini kita ada waktu nih Bu, 15 sampai 20 menitan ya. Silahkan Ibu ceritakan nih apa yang menjadi harapan Ibu Risma dari percakapan yang kita laksanakan hari ini. Iya, saya sih sangat besar harapan saya dari apa yang saya sekarang utarakan ke Bapak ya, Ya. menemukan solusi bagaimana saya itu bisa membantu rekan-rekan guru yang lain nih supaya ada perubahan, utamanya dalam metode pembelajarannya itu Pak, supaya tidak monoton seperti itu. Baik. Berarti di sini Bu Risma menginginkan adanya perubahan ya, bagaimana dalam cara penyampaian materi ya. Nah, kira-kiranya nih Bu Risma terkait dengan perubahan yang Ibu harapkan, cara penyampaian materinya seperti apa yang diinginkan oleh Bu Risma sebetulnya? Iya, jadi perubahan yang ingin saya capai ya Pak untuk di sekolah itu mengenai metode dan juga model serta media pembelajarannya itu saya berharap lebih bervariatif digunakan oleh guru-guru, misalkan nih dengan metode yang sekarang ini kan banyak ya Pak ya menggunakan aplikasi seperti kalau misalnya ulangan ataupun mengerjakan tugas menggunakan Quizzes atau Google Chrome, dan juga mungkin ketika menerangkan dibantu dengan media PowerPoint-nya juga di reka-reka atau dihias-hias menggunakan Canva juga ya Pak, supaya lebih menarik. Kan biasanya siswa itu menarik ketika melihat warna-warna yang banyak ya Pak, seperti itulah Pak kira-kiranya. Jadi memaksimalkan teknologi dan juga medianya itu supaya bervariatif lagi. Di sini penyampaian materinya ingin lebih bervariatif lagi ya. Nah, kira-kira nih Bu Risma, kondisi pada saat ini kalau saya kasih skala dari 1 sampai 10, kondisi pada saat ini sendiri di sekolah Bu Risma ada di skala berapa nih, atau di level berapa posisinya sekarang? Kalau melihat kondisi di sekolah ya Pak, kira-kira saat ini masih di level 5 sih Pak, karena di sekolah juga kan banyak kan gurunya guru senior ya Pak ya, jadi mungkin mereka sudah nyaman dengan metode konvensional dan tidak mungkin karena guru senior juga kurang paham dengan teknologi ya Pak, jadi lebih banyaknya menggunakan metode ceramah dari siswa seperti itu. Oke, dari yang Ibu sebutkan barusan adanya di level atau skala 5. Nah, kira-kiranya kalau harapan Ibu sekarang jika ingin ada perubahan, ingin ditingkatkan sampai ke level berapa yang Ibu harapkan? Kalau saya sih berharapnya sampai 7 ya Pak, itu Sampai juga 7. menurut saya sudah cukup, karena mengingat juga kondisi guru-gurunya yang sudah senior ya Pak, sudah sepuh, karena kalau di judge untuk ayo cepat-cepat gitu kan nggak mungkin ya Pak, jadi kita juga harus menyesuaikan juga dengan kondisi guru seperti itu, jadi saya berharapnya di angka 7. Baik, artinya Bu Risma ingin ada peningkatan 2 level ya sampai di level 7. Nah, ketika Ibu ingin meningkatkan sampai di level 7 tersebut, nah ada nggak ide-ide ataupun cara yang Ibu ingin laksanakan nih untuk bisa mencapai di level 7 tersebut? Iya, sebenarnya itu yang saya pikirkan ya Pak ya, bagaimana caranya saya bisa meningkatkan itu, dan saya yang terpikir oleh saya, sepertinya saya nanti akan melaksanakan mentoring atau juga pendampingan kepada guru-guru itu, sehingga secara bergiliran nanti mendapatkan pendampingan atau mentoring, sehingga didapat nanti pembelajarannya lebih variatif lagi, jadi bertukar pikiran juga. Baik, artinya Ibu di sini sudah mempunyai rencana yang dimana rencana itu Ibu akan mengadakan satu mentoring ya, ataupun secara pendampingan secara individu kan, nah seperti itu. Nah, selain daripada itu, adakah strategi yang lainnya ketika Ibu ingin lebih meningkatkan lagi untuk menggunakan dalam mentoring itu sendiri?
Oh iya, yang saya pikirkan juga Pak, selain mentoring, saya juga terpikir untuk melakukan kegiatan workshop atau pelatihan Workshop, tentang betul. media pembelajaran di sekolah, tentu saja dengan mengkonsultasikan dulu Ya. kepada kepala sekolah ya Pak. Hmm. Jadi saya terpikir itu seperti itu, selain mentoring akan saya juga adakan workshop atau pelatihan juga. Berarti ada dua ya Bu ya, terkait pilihan yang bakal Ibu laksanakan nih dalam kegiatan yang bakal kita laksanakan ini. Nah, dalam melakukan mentoring ataupun yang lainnya, Bu Risma artinya harus melakukan konsultasi terlebih dahulu nih, ya, baik itu kepada kepala sekolah untuk membuat semacam workshop ataupun pelatihan lainnya, ya. Nah, di antara kedua itu yang Ibu Risma katakan tadi, pilihan itu, kira-kira nyaman yang mana nih bagi guru-guru di sekolah? Menurut Ibu Risma sendiri ya, yang mana Ibu mungkin akan menerapkannya? Saya lebih ke metode mentoring ya Pak ya. Mentoring ya. Iya, mentoring karena mengingat tadi ya Pak, kondisi guru yang sudah senior dan mungkin tidak bisa mengikuti kalau misalkan untuk workshop itu, dan juga kalau untuk workshop dan pelatihan itu kan juga membutuhkan biaya juga ya Pak ya. Ya, Jadi betul. saya lebih condong ke mentoring. Kalau mentoring kan bisa di sekolah sambil Ya. ngobrol-ngobrol, bisa berjalan juga melakukan KKG juga Ya, untuk kerja guru di sekolah seperti itu. Jadi lebih ke mentoring karena kalau workshop dan tadi pelatihan itu membutuhkan biaya dan juga waktu yang tidak sedikit. Bagus Bu, itu sudah bagus ya. Nah, nanti Ibu lebih memilih metode mentoring ya yang bakal Ibu laksanakan ya. Nah, dari metode mentoring ini ya, kira-kira kapan nih Bu Risma akan melaksanakan actionnya nih, kegiatannya nih? Untuk pelaksanaannya saya berharap sih secepatnya ya Pak ya. Secepatnya, Mungkin betul. minggu depan saya bisa memulai mentoring bersama guru-guru yang lain secara bergiliran seperti itu. Oke, artinya Ibu siap melaksanakan apa yang menjadi targetan itu di minggu depan ya. Nah, dari rencana yang Ibu sudah lakukan ya, yang akan Ibu lakukan, ada nggak nanti yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaannya nih? Ada nggak kira-kiranya siapa? Iya, saya juga sudah memikirkan sih Pak. Oh, Kalau ada. saya sendiri ya sulit ya kalau sendiri. Saya juga harus berkolaborasi Betul. dengan rekan yang lain. Kebetulan saya ada rekan seperti Pak Bayu ataupun Bu Ani yang kebetulan juga sudah ahli dalam media pembelajaran, sehingga kita bisa berkolaborasi Ya, memberikan betul. mentoring kepada guru-guru senior yang ada di sini. Oke, berarti Ibu sudah bagus tentunya nih Bu ya. Nah, nanti Ibu lakukan yang seperti Ibu bilang tadi ya, kolaborasi dengan baik dengan rekan-rekan guru di sekolah ya. Kemudian jangan lupa nanti ketika berkolaborasi ini Ibu saling memberikan masukan ya, agar nanti pada saatnya dalam pelaksanaannya bisa memberikan kelancaran ya. Betul Pak, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya melaksanakan mentoring tersebut supaya ya tadi benar kata Bapak untuk kelancaran sehingga dimudahkan juga proses mentoringnya. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu ya. Nah, dalam percakapan ini nih Bu, di sesi akhir nih, di perbincangan kali ini, saya sudah tidak sabar sebetulnya untuk mendengarkan cerita-cerita dari Bu Risma nih ya, yang nanti kelanjutannya seperti apa sih ya, kedepannya hasilnya bagaimana, meningkat atau tidak ya. Yang saya harapkan sebetulnya sama yang dipikirkan, adanya peningkatan. Nah, apakah Bu Risma ini ketika melakukan korban ini tidak mudah sebetulnya ya, yang bakal kita laksanakan nanti Ibu ya. Tapi sebelumnya nih, sebelum diakhiri, kira-kiranya dari percakapan ini apa sih yang Ibu dapatkan manfaatnya ya? Yang paling saya rasakan manfaatnya setelah berbincang dengan Pak Alvin sendiri sudah mendapatkan sedikit gambaran bagaimana saya bisa mengatasi masalah tadi model pembelajaran, dan bagaimana saya juga nanti gambaran rencana ke depannya itu akan melakukan hal seperti apa, itu sudah sangat tergambar. Dan
Iya, baik Bu Risma. Mudah-mudahan ya apa yang kita bicarakan hari ini nanti Ibu bisa merealisasikan ya. Kita bisa bertemu lagi nanti di sesi selanjutnya ya di minggu depan ya. Mudah-mudahan aksi yang Ibu laksanakan bisa mendapatkan ataupun meningkatkan perubahan yang Ibu inginkan ya. Terima kasih ya. Saya sampaikan sampai di sini dulu Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bapak. Saya juga terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak Alpin, coachingnya udah berjalan dengan Iya, Bu. lancar. Tadi saya sempat menanyakan kan waktu di awal itu tentang indikator atau capaian yang Pak Alpin inginkan. Ya. Nah, tadi sebelum melakukan coaching apa saja sih yang sudah dilakukan Pak Alpin terkait indikator tersebut? Baik, alhamdulillah saya sendiri sudah bisa menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching ya. Tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita Bu, yang dimana saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan ya. Kemudian saya pun sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach itu sendiri informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan. Dan juga saya sudah menanyakan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukannya dan sudah meminta kepada coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut seperti yang Ibu berikan. Menurut saya sebagai observer ya tadi itu sudah bagus Pak Alpin ya, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Pak Alpin ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri seperti itu ya. Selain itu pada coaching ini buahnya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Selamat ya Pak Alpin. Di sini sebelum kita akhiri nih, saya mau ada pertanyaan satu lagi ya Pak Alpin dari saya. Jadi apa yang sudah Bapak lakukan tadi kompetensi, apalagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Karena dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut ataupun yang berbobot ini sesuai dengan kata-kata ataupun kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali informasi lebih dalam Bu ya. Termasuk dalam mengarahkan coach dalam menemukan solusi atas dari permasalahannya. Luar biasa sekali ya Pak Alpin. Tadi padahal sudah menerapkan alur tirta itu sudah luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat sekali kalau Pak Alpin itu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya lihat tadi responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai dengan yang diharapkan itu. Semoga nanti next kedepannya Pak Alpin lebih baik lagi dan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Terima kasih serta pengalaman-pengalaman yang telah Pak Alpin ungkapkan. Mungkin sekarang dicukupkan sekian ya Pak Alpin ya tentang observasi coaching ini yang tadi Pak Alpin lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 yang kami laksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.